Aku adalah Rini, seorang mahasiswi yang baru saja pindah ke sebuah kontrakan di pinggiran kota. Kontrakan ini merupakan bagian dari barisan kontrakan berjejer yang terlihat segar dan modern. Sejak pertama kali melihatnya, aku merasa senang karena tempatnya terlihat nyaman dan bersih. Pada awalnya, semuanya berjalan dengan baik. Aku menjalani rutinitas harian seperti biasa, pergi ke kampus, bertemu dengan teman-teman baru, dan mengeksplorasi sekitar wilayah itu. Aku juga bertemu dengan beberapa tetangga yang ramah, yang memberikan sambutan hangat bagi kedatanganku. Namun, beberapa minggu setelah aku tinggal di kontrakan tersebut, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, seperti desiran angin atau langkah kaki di koridor awalnya. Aku menganggapnya sebagai hal biasa, karena suara-suara yang sering terjadi di wilayah tempatku mengontrak. Tapi, semakin sering kejadian ini terjadi, semakin aneh dan intens rasanya. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, aku mendengar suara ketukan yang keras di pintu kontrakan. Aku merasa aneh karena tidak ada seorang pun yang seharusnya datang ke sini pada malam hari. Aku berusaha untuk mengabaikan ketukan tersebut dan berpikir bahwa mungkin ada tetangga yang kebingungan dan mengetuk pintu yang salah. Namun, ketakutanku semakin memuncak ketika suara ketukan itu semakin kuat dan berulang-ulang. Aku merasa ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam kontrakan. Hatiku berdebar kencang, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Aku mengambil ponselku dan bersiap untuk menghubungi tetangga terdekat jika ada masalah. Saat itulah, tiba-tiba ketukan itu berhenti dengan sendirinya. Aku merasa lega, tapi juga bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Aku mencoba untuk tidur, tapi perasaan gelisah masih menghantuiku. Aku merasa seperti ada kehadiran tak kasat mata di sekitarku. Keesokan harinya aku berbicara dengan semua tetanggaku tentang apa yang aku alami. Beberapa dari mereka mengangguk mengerti dan mengatakan bahwa ada cerita-cerita mistis tentang kontrakan ini. Mereka mengatakan bahwa kontrakan ini memang terkenal memiliki sejarah misterius. Di malam berikutnya, kejadian aneh terus terjadi. Lampu kontrakan berkedip-kedip tanpa sebab yang jelas, dan ada suara-suara aneh yang semakin mengganggu. Aku merasa semakin terganggu dengan keadaan ini, tapi tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Beberapa kali, aku juga merasa ada yang mencubit atau menyentuh punggungku ketika aku sedang duduk sendirian di kamarku. Aku selalu melihat ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Ini membuatku semakin gelisah dan ingin segera pindah dari kontrakan ini. Semakin lama aku tinggal di sini, semakin aku merasa terganggu dengan kejadian-kejadian aneh tersebut. Suasana di kontrakan ini semakin tidak nyaman bagiku. Aku mulai merasa takut dan tertekan. Akhirnya, aku memutuskan untuk pindah rumah. Aku tidak tahan lagi dengan gangguan-gangguan tersebut dan ingin mencari tempat tinggal yang lebih tenang dan nyaman. Meskipun kontrakan ini terlihat segar dan modern, tapi ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Setelah pindah, aku merasa lega dan lebih tenang. Gangguan-gangguan kecil tersebut tidak lagi mengganggu kehidupanku.
Aku berusaha melupakan semua kejadian aneh di kontrakan lama dan mencari kedamaian di tempat tinggal baruku.